warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Alhamdulillahilladzi at'amana bi afdalil adyan wa bayyana tariqataha wa huwa
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inni usiku wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allahi fa huwa muhsin. Fa'alis samsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wala taqul kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Sadaqallahul azim. Siapa saja yang menghadapkan wajahnya, jiwa raganya kepada Allah, maka yang bersangkutan telah menjadi hamba Allah yang selalu berbuat ihsan dan berpegang teguh dengan tali agama Allah yang tidak akan putus selama-lamanya, dan dia mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu sudah menyelesaikan berbagai rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjakanlah ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan berikutnya. Jangan berhenti. Janganlah kamu meniru perilaku perempuan Yahudi pada masa lalu. Dia intal berenang dari pagi sampai sore. Di sore hari menghasilkan pekerjaan yang indah dan bagus. Tetapi di sore hari itu pula dia buka kembali karya yang sudah dibikinnya sebaik mungkin sedemikian rupa, lalu tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh pikiran, dia urai kembali, dia buka kembali, dia rusak kembali. Itulah yang dia kerjakan setiap hari dari pagi sampai sore. Hadirin sedang Jumat,
rahimahullah, beberapa ayat Al-Quran yang kami bacakan tadi adalah merupakan betapa penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita setelah selesai melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita, baik selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan, puasa Ramadan dengan segala rangkaian ikutan-ikutan dari puasa Ramadan itu yang insya Allah mengantarkan kita kepada yang utama itu. Maka sesudah itu Allah katakan orang yang berbuat dan menghadapkan wajahnya, jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bersangkutan itu sudah termasuk kepada hamba Allah yang selalu berbuat kebajikan. Kemudian kalau kita sudah selesai dengan kewajiban-kewajiban itu, jangan berhenti, jangan merasa diri sudah cukup, sudah lengkap, sudah sempurna, dan jangan pula menjadi orang-orang yang merupakan bahagia dari yang berbuat pria, membangga-banggakan apa yang sudah dikerjakan, baik selama Ramadan maupun sebelum Ramadan, dan tentunya hari ini faksa kerjakan perbuatan-perbuatan baik itu. Selain daripada bahwa kita perlu meningkatkan upaya kita memelihara seluruh amal-amal kita yang kita kerjakan, maka Allah ingatkan dalam surat An-Nahl itu agar kita jangan termasuk kepada perilaku, jangan kita menjadikan diri kita menjadi seperti perempuan di masa lalu, perempuan Yahudi di masa lalu, yang dari pagi dia sudah bekerja secara sungguh-sungguh sampai sore membuat sesuatu yang berharga, tetapi kemudian di sore harinya dia buka kembali, besok dia ulangi lagi. Ini peringatan dan sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi nilainya, agar kita jangan termasuk orang-orang yang sudah menghabiskan semua waktu kita, pikiran kita, tenaga kita sepanjang Ramadan, dan sesudah Ramadan tentunya kita hendaknya jangan membuang-buang waktu kita untuk merusak-rusak kembali, memporak-porandakan kembali apa yang kita lakukan. Karena itu sedang Jumat rahimahullah, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan Allah, bahwa semuanya itu kita lakukan dalam rangka menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari pula kita tinggalkan al-jahal, rasa cemas kita, rasa ketakutan kita, kalau apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang selalu khawatir terhadap apa yang kita lakukan sepanjang waktu ini, sebagaimana kekhawatiran yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata,
andai kata semua manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga, semuanya masuk surga, maka beliau kecuali hanya satu orang yang tidak masuk surga, maka beliau bersikap al-khauf. Beliau tunjukkan rasa kecemasan dia. Kalau andai kata semua manusia masuk surga, satu orang yang tidak masuk surga, saya khawatir sekali. Kalau yang satu orang yang tidak masuk surga itu, padahal Umar bin Khattab satu di antara 40 sahabat Nabi yang mendapat jaminan dari Nabi masuk surga. Tapi beliau tunjukkan al-khauf beliau, rasa kekhawatiran, rasa kecemasan. Kalau amal-amal yang beliau kerjakan selama ini menjadi sia-sia, dan andai kata semua orang masuk surga satu yang tidak, maka saya khawatir sekali yang satu orang ini adalah saya. Tetapi sebaliknya kalau andai kata semua manusia ini masuk neraka semuanya, kecuali satu orang yang Allah masukkan ke dalam surganya, jauh saya berharap sekali, saya mendambakan sekali bahwa yang satu orang yang masuk surga itu adalah ini adalah gambaran dari sikap seorang sahabat Nabi yang posisinya sangat tinggi di sisi Allah dan Nabi Muhammad SAW, punya kekhawatiran yang semacam ini. Oleh karenanya sidang Jumat rahimahullah, Faiza farokna fansam wa ila rabbika farghab. Maka oleh karena itu sidang Jumat rahimahullah, marilah setidaknya kita terus melakukan 4 amal-amal di samping amal-amal yang lain. Kita upayakan meningkatkannya setiap hari. Apa itu? Yang pertama ialah yaitu melaksanakan sholat berjamaah di masjid setiap hari. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan sholat. Siti Aisyah mengatakan dari pengamatan beliau tentang sholat Nabi, sholat waktu yang dikerjakan oleh Nabi sehari-hari, dari pengamatan istri beliau Aisyah, lalu ditanyai oleh sahabat bagaimana sholat waktu Nabi Muhammad itu setiap hari lain Aisyah. Maka Aisyah mengatakan yang pertama, Nabi itu dia tetap sholat di awal waktu. Jadi Nabi sholat di awal waktu, meskipun waktu asar, waktu isya dan sebagainya cukup panjang, tapi sepengetahuan, sepengamatan Siti Aisyah, sholat Nabi itu selalu di awal waktu. Yang kedua, sholat Nabi itu terus di masjid. Yang ketiga, sholat Nabi itu terus dengan berjamaah. Hadirin kenapa? Itu pertama. Mari sidang Jumat rahimahullah, kita terus-menerus meningkatkan kewajiban kita untuk tetap sholat berjamaah di masjid. Mantu seorang sahabat Nabi yang buta matanya, dia minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa sholat di rumah saja. Lalu oleh Nabi Muhammad ditanyakan kepada beliau, waktu dia mengatakan buta ini, apa alasan kita pada beliau minta sholat di rumah saja? Pertama kata beliau,
Yang ketiga, antara rumah saya dengan masjid itu agak kejauhan, dan malam hari kadang-kadang saya sering diganggu oleh binatang buas. Lalu Nabi menyampaikan, apakah engkau wahai Ibnu Maktum selalu mendengar suara azan di mana? Maka dijawab oleh Ibnu Maktum, saya selalu ya Rasulullah mendengarkan suara azan dikumandangkan di masjid. Maka oleh karena itu engkau harus tetap sholat pagi di masjid baik waktu. Kedua sidang Jumat rahimahullah. Tentunya yang kedua adalah bagaimana kita hendaknya terus-menerus membaca Al-Quran. Kita tingkatkan kualitas dari diri kita untuk terus membaca Al-Quran setiap hari, memahami isinya, berusaha mengamalkan apa yang dikandung dari Al-Quran, kemudian juga mendakwakan isinya kepada saudara kita, anak kita, masyarakat kita, dan tentunya bagaimana kita berusaha istiqamah selalu bersama. Khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia ada orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan betapa fadilahnya membaca Al-Quran itu. Dan satu di antaranya kata Nabi, Al-Quran yang kita baca itu dia datang nanti di akhirat. Dia datang untuk memberikan syafaat kepada kita. Lalu yang ketiga sidang Jumat rahimahullah adalah yaitu bagaimana kita terus-menerus membiasakan berinfak, bersedekah. Kalau yang punya harta sedekahkan dengan zakat, tapi paling tidak kita upayakan, kita biasakan bersedekah tiap hari. Tidak usah banyak-banyak, mungkin 10.000 saja tiap hari, mungkin hanya 5.000 saja tiap hari. Karena Nabi mengatakan bahwa di pagi hari ada 2 orang malaikat yang turun kepada kita. Yang satu malaikat ini adalah malaikat yang selalu mendoakan orang-orang yang berinfak, yang bersedekah di pagi hari, didoakan oleh malaikat yang satu ini agar kita mendapatkan rahmat dari Tuhan, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya bahwa berinfak itu tidak akan mengurangi harta kita dan malah meningkatkan jumlah harta kita. Karena berzakat dan berinfak itu salah satu filosofinya adalah aduh bangkit, tak bertambah dan selalu bertambah. Kemudian yang terakhir sidang Jumat rahimahullah adalah bagaimana kita terus meningkatkan, kalau bisa setiap malam sholat tahajud, sholat di malam hari. Kalau tidak bisa 11 rakaat, paling tidak 3 rakaat, 2 rakaat. Sholat tahajudnya 1 rakaat gitu. Rasulullah SAW setiap hari melaksanakan sholat tahajud dengan lama sekali berdiri dan membaca ayat-ayat Al-Quran hatta qalamat karamah, hatta qalamat karamah. Wahai Nabi, kata Aisyah, untuk apa itu sholat tahajud malam hari terus-terus? Padahal dosa itu tidak ada dosa sama sekali. Apa jawab Nabi? Afalan abuna abdan syakura. Saya berharap sekali Aisyah dengan melaksanakan sholat tahajud seperti ini sampai bengkak-bengkak kedua kaki Nabi, saya mendapatkan kiranya saya masuk ke dalam kelompok hamba Allah yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Qalilan ma tashkurun.
sedikit jumlahnya hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Nabi yang berabsar lawan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza mahjur wa la takun tastaghfir wa li rabbika inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa nabi' bainana bil khairat rabbil ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lamna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi antal muqaddim antal mu'akhir. La ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma aqim a'malana bil husnil khatimah wa la tahtim a'malana bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna rabbana wal ihsan ila zikri wa hadhihi as-sayyid. Ya rizqu ta'ala tadhakkaru